Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 izin memaparkan materi kami, yang berjudul Konteks dalam Manajemen Strategi. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan peran penting manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini berperan dalam proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hal-hal yang ingin mereka capai. Nah, dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa yang bergerak secara bebas di antara berbagai negara, perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Nah, banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk pada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Nah, fokus dari manajemen strategi ini terletak pada bagaimana memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, dan accounting, serta pengoperasian, serta penelitian dan pengembangan. Nah, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategi dikatakan efektif apabila memberitahu karyawan atau menjelaskan kepada para karyawan terkait bagaimana mencapai sasaran bisnis agar bisnis itu berjalan sesuai dengan arahannya dan bisnis dapat mencapai kemajuan ke arah pencapaian yang positif. Nah, para pesaing dan perencana produk bisnis itu mampu untuk dihadapi atau diatasi oleh para pebisnis. Nah, komunikasi sendiri merupakan kunci dari keberhasilan manajemen strategi. Next slide. Pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan peran manajemen strategi dalam organisasi. Nah, peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, itu maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Nah, karena daya saing itu erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme untuk menjalankan manajemen strategi, di mana strategi-strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan itu sendiri. Next slide. Jadi esensi dari manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi itu baik organisasi nirlaba ataupun organisasi yang berorientasi pada laba dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama ada pertumbuhan dan keberlanjutan, dan yang kedua ada berpikir strategi. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan dan keberlanjutan. Nah, hal yang paling inti atau hal yang mencirikan dari pertumbuhan dan keberlanjutan itu sendiri adalah adanya kegiatan yang lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia. Nah, pencapaian kondisi ini didapatkan dari kerjasama antar individu yang mampu mewujudkan sinergi perkembangan organisasi sesuai dengan siklus organisasi. Nah, ditinjau dari faktor internal maupun eksternal yang dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan dalam bisnis, baik fundamental, inkremental, dan radikal dari nilai-nilai keinginan konsumen, serta persaingan ketat dalam kondisi yang mengandung ketidakpastian dan penuh resiko. Yang selanjutnya adalah berpikir strategik. Nah, hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu dan proses yang bersifat kontinu, literatif, dalam mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan ke depan dan berbasis pada pemetaan kemampuan yang memiliki yang memiliki sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Nah, dengan secara komprehensif memperhatikan faktor-faktor makro seperti politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Nah, di samping upaya pembelajaran organisasi dalam menuju daya saing secara parsial ataupun utuh, realisasi berpikir strategik juga dapat ditunjukkan oleh konsep masukan, proses, dan luaran dalam mengelola perubahan menurut peluang maupun ancaman yang ditemui sesuai dengan fase-fase dalam organisasi. Next slide.
Pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan implementasi manajemen strategik. Nah, manajemen strategik dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan, eee, di mana ada internal dan eksternal. Nah, perumusan strategi, implementasi strategi, serta pemantauan dan evaluasi strategi. Nah, hal ini disusun dari sistem lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dari organisasi itu sendiri, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti, dan dari faktor-faktor eksternal juga, yaitu adanya peluang dan ancaman yang dikenal sebagai analisis SWOT atau pendekatan peran polisi strategik dan fungsi. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu langkah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu manajemen perlu secara detail mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal kegiatan, pengujian dan penilaian, proses perencanaan, program dan kegiatan, implementasi, pengendalian, dan pengawasan. Langkah kedua adalah mencari keterkaitan dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut, baik antara aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Langkah ketiga yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan di antara output yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki oleh organisasi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam perumusan strategi ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Dalam implementasi strategi menuntut perusahaan untuk menetapkan objektif tahunan, melengkapi dengan kebijakan memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi ini berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Nah, dalam evaluasi strategi ini, para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya yaitu subbab konteks internasional. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategi internasional. Yang pertama itu budaya, kedua bahasa, ketiga politik, keempat ekonomi, kelima campur tangan pemerintah, keenam tenaga kerja, ketujuh hubungan tenaga kerja, kedelapan keuangan, kesembilan riset pasar, ke-10 iklan, dan ke-11 ada uang. Selanjutnya itu konsep manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional yang digunakan berbagai perusahaan baik domestik ataupun luar negeri ini agar bisa memenangkan persaingan di pasar internasional yang semakin global dan homogen. Manajemen strategi adalah berbicara tentang bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan bisnis, bagaimana melayani pelanggan secara memuaskan, bagaimana memenangkan persaingan besar, bagaimana mengelola sumber daya organisasi atau bisnis, serta bagaimana menjawab perubahan pasar yang selalu berubah. Strategi berkaitan erat dengan bagaimana manajemen puncak memainkan peran atau siasatnya secara positif untuk memenangkan persaingan internasional. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah alasan dan manfaat manajemen strategik. Untuk alasannya, yang pertama itu adalah alokasi sumber daya yang selalu terbatas dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang kedua ada memadukan nilai dan tujuan, bahkan ambisi masing-masing individu sehingga selaras dengan tujuan dan nilai organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga ada identifikasi risiko yang mungkin terjadi, tingkat pertumbuhan yang masuk akal, dan juga kondisi persaingan. Lalu yang keempat ada penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang,
perusahaan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Lalu yang kelima ada upaya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan ataupun organisasi dengan peluang dan tantangan dalam lingkungan yang dihadapi. Lalu yang terakhir ada penciptaan hubungan baik antara seluruh tingkatan dan kelompok manajemen dalam suatu perusahaan. Lalu untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama ada mengatasi masalah dan kesempatan masa depan yang berubah dengan cepat. Lalu yang kedua membekali pegawai tentang tujuan dan arah masa depan perusahaan, memudahkan tugas eksekutif perusahaan, lalu ada memantau apa yang terjadi di perusahaan dan strategi yang disusun akan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang selanjutnya itu adalah peran manajemen strategi dalam era globalisasi. Menurut Michael E. Porter pada tahun 1996 dalam Rina Surjani 2003, era globalisasi ini perlu melakukan strategi, yaitu yang pertama ada persaingan global dengan lini yang luas. Yang ini diarahkan untuk bersaing di seluruh dunia dengan lini produk industri yang lengkap dengan memanfaatkan sumber keunggulan bersaing global guna mencapai diferensiasi atau posisi dengan biaya yang rendah. Lalu yang kedua ada fokus global, yaitu membidik suatu segmen tertentu dari industri di pasar internasional. Dan yang ketiga ada fokus nasional, yaitu memanfaatkan perbedaan pasar nasional tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk lebih unggul dari perusahaan global lainnya. Sedangkan juga ada menurut HIT tahun 1997 dalam Rina Surjani pada tahun 2003 menemukan strategi, yaitu yang pertama ada strategi analisis lingkungan eksternal. Ini perusahaan menganalisis peluang dan tantangan industrinya dalam pasar global sehingga mampu mengendalikan tantangan atau ancaman menjadi peluang perusahaan untuk meraih keuntungan. Lalu yang kedua ada analisis lingkungan internal. Ini perusahaan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sehingga dapat mengendalikan kelemahan yang bisa diubah menjadi kekuatan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada strategi tingkat bisnis. Ini menekankan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen dan mendapatkan keunggulan bersaing melalui pendayagunaan kompetensi inti dalam pasar suatu produk tertentu. Lalu yang keempat ada tingkat perusahaan. Ini adalah tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengolahan sejumlah bisnis yang bersaing di dalam pasar. Dan yang terakhir ada akuisisi dan restrukturisasi. Ini merupakan transaksi perusahaan dalam membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif dan juga menguntungkan. Untuk restrukturisasi itu sendiri digunakan untuk merampingkan perusahaan melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK dan mengurangi jumlah jenjang hierarki organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada proses manajemen strategi internasional. Tahapan atau proses manajemen strategis menurut Pierce dan Robinson pada tahun 2003 terdapat tahapan analisis situasi, formulasi strategi, implementasi, dan juga evaluasi kinerja. Analisis situasi atau lingkungan sendiri merupakan pendeteksian dan evaluasi dari organisasi atau perusahaan pada lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Untuk formulasi strategi adalah desain dan pilihan strategi yang sesuai pada setiap level bisnis, sedangkan untuk implementasi strategi sendiri merupakan proses melaksanakan strategi yang telah diformulasikan, dan untuk evaluasi strategi merupakan proses evaluasi implementasi strategi dan sejauh mana strategi tersebut mempengaruhi kinerja untuk meraih keuntungan atau mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Inti dari manajemen strategi sendiri sebenarnya menetapkan tujuan jangka panjang, memberikan alternatif strategi, menyeleksi strategi untuk meyakinkan, dan pilihan alternatif strategi terbaik untuk mewujudkan visi, misi, dan juga tujuan dari perusahaan. Dan untuk yang terakhir terdapat tantangan dan juga cara mengatasinya. Untuk tantangan yang pertama ada kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, perekonomian global yang berubah dengan cepat dan juga dinamis, peluang baru muncul di pasar global dan pasar dan juga industri sudah semakin go internasional. Dan untuk cara mengatasinya tersendiri, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan dan kompetensi perusahaan dalam mencegah masalah, lalu melakukan analisis strategi dengan lebih detail dan capable,
agar bisa mengambil alternatif yang terbaik, lalu melibatkan karyawan dalam formulasi strategi yang mana dapat meningkatkan motivasi dalam meraih tujuan serta menghindari berbagai penolakan terhadap perubahan yang nantinya akan terjadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.